sangat baik. Tema kita pagi hari ini adalah membangun kerinduan akan Tuhan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan membangun? Tentunya kalau orang membangun sesuatu itu ada planning, ada perencanaan dulu baru membangun. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau mau membangun menara, engkau harus duduk dulu, hitung anggaran. Jadi tidak ada orang membangun itu langsung mau bangun langsung membangun, tidak. Nah, di dalam semua ini menjadi landasan daripada pembicaraan kita, sharing kita pagi hari ini, saya ambil dalam Mazmur 63. Mazmur 63, saya baca ayat yang kedua. Mazmur 63, ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, satu kerinduan, saudara, daripada Raja Daud ini, saya berikan poin yang pertama di sini, mencari Tuhan. Saudara, di dalam mencari Tuhan itu ada satu hal. Artinya, menjadi dasar daripada setiap orang mencari Tuhan, Tuhan inginkan mempunyai satu sikap. Jadi setiap orang mencari Tuhan harus punya satu sikap, sikap hati. Sikap hati yang gimana? Sikap hati orang yang mencari Tuhan itu harus memiliki sikap hati yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi ukuran Tuhan itu orang mencari Tuhan itu segenap hati. Bukan hanya niat, bukan hanya tekad, tapi kadang-kadang mencari Tuhan itu perlu namanya nekat. Tidak ada orang yang berhasil mencari Tuhan hanya niat. Saudara nggak sampai. Hanya tekad. Tekadnya udah bulat. Tapi sebelum saudara bergerak, saudara tidak akan mencapai tujuan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang punya bukan hanya niat, tekad, tetapi orang yang nekat mencari Tuhan. Ukuran ini tidak jarang digunakan oleh manusia untuk menuntut begitu banyak ya kepada manusia lain. Seringkali kita menuntut hal ini ke manusia lain, tetapi bagi Tuhan enggak. Tuhan itu justru memberi kesempatan kepada kita merupakan satu pilihan. Kamu mengasihi aku sungguh-sungguh atau enggak? Makanya Tuhan bilang, ada dua hukum cuma. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan kekuatanmu. Sehingga kita dapat berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita itu mencari Dia dengan segenap hati. Jadi ukuran Tuhan, orang yang mencari Dia itu adalah segenap hati. Mencari Tuhan dengan segenap hati adalah hukum yang Tuhan minta dari setiap orang yang mengasihi Dia. Namun, saudara, saya mau katakan, karena manusia ini telah jatuh dalam dosa, untuk mencari Tuhan dengan segenap hati itu enggak mudah. Ya, mencari Tuhan dengan segenap hati itu tidak mudah. Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu pun Dia datang mencari kita. Dia menyerahkan dirinya, Dia mencari kita, saudara. Sebelum kita mencari Tuhan dengan segenap hati, sebetulnya Tuhan lebih dulu mencari kita. Nah, pada waktu Dia mencari kita, saudara, kenapa saya bilang Tuhan yang kita percayakan ini, saya mesti tekankan. Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang benar. Yang paling benar lah, saya bilang gitu. Kenapa? Karena Tuhan yang mencari kita itu, Dia Tuhan.
Dia menyerahkan, saudara. Bukan diambil di dalam menyerahkan hidupnya, nyawanya. Tapi dia menyerahkan dengan sukarela. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, Paskah, ya. Tuhan kita yang kita percaya itu, dialah yang menyerahkan hidupnya dengan sukarela. Karena dia Tuhan, dia bukan hanya menyerahkan, tapi dia juga bisa mengambil kembali kehidupan. Itulah Tuhan yang benar. Jadi kalau saudara ketemu Tuhan yang begitu, itulah Tuhan yang benar. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan meninggalkan kesetaraannya. Dia mencari kita. Bagaimana dengan kita? Layakkah Tuhan memperoleh kurang daripada segenap hati kita? Saya percaya semua saudara di tempat ini, seratusan lebih kita yang di Zoom ini. Dan saya percaya yang di rumah-rumah saudara, lebih banyak lagi saudara dengar itu. Kalau saudara mendengar berita ini, jadilah engkau orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, segenap hati itu artinya segenap niat kita, segenap kekuatan kita, segenap tekad kita, itu yang kita lakukan. Bagaimana dengan kita? Saya percaya, saudara, semua kita yang bersekutu ini telah mencari Tuhan dengan segenap hati. Makanya tadi, saudara, disekat dengan satu nyanyian. Saat pagi hari, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, jadi, saudara, pertanyaannya gini, apakah hasrat kita mencari Tuhan itu segenap hati? Segenap niat kita, segenap tekad kita, sebesar kerinduan kita. Sungguh-sungguhkah kita ingin akan Tuhan? Saudara, Daud menulis untuk hal ini. Gambaran orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati itu, Daud gambarkan di Mazmur, saudara, pasal yang ke-42, ayat 2. Dia tulis gini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi, saudara, ukuran seorang untuk mengasihi Tuhan segenap hati, itu adalah seberapa ia haus dan lapar untuk keintiman dengan Tuhan. Dengan Tuhannya. Sehingga dengan keintiman ini, orang yang intim mencari pribadi Tuhan ini tidak akan, saudara, menyimpang bersukacita karena apa yang di samping daripada pribadi Tuhan. Jadi kesukaannya adalah pribadinya Tuhan itu. Kenapa, saudara, ditulis seperti rusa yang merindukan air ini? Rusa, saudara, satu binatang, kalau dia udah melihat air, dia nggak peduli bahaya apapun. Adakah kita hari-hari ini hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita sehingga kita mencari Tuhan tidak dengan segenap hati lagi? Ayo, saudara, jangan kita memberi waktu yang sisa, tapi berikan waktu yang terbaik. Berikan harta yang terbaik. Di dalam semua harus yang terbaik. Itulah segenap hati. Yang kedua, saudara, kita baca di dalam Mazmur 63, ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, saudara, ayat ini katakan dengan satu tadi, yang ayat pertama itu mencari. Tapi di sini saya ambil kata memandang. Memandang itu artinya yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dampaknya kita akan fokus kepada Tuhan, bukan berkat Tuhan, bukan yang sekitar Tuhan, tapi kita fokus akan Tuhannya. Nah, ada pepatah mengatakan, saudara, di dalam saya baca buku orang bisnis, katakan gini, fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Jadi kunci untuk sukses dan kebahagiaan hidup itu dia bilang engkau harus fokus. Tuhan memberikan kita ada dua mata yang dikenal, saudara. Yang pertama, saudara, itu mata jasmani. Mata jasmani itu indera kita.
Ada mata, ada pengecap, ada peraba, pendengar, pencium, saudara. Itu indera. Tapi ada satu mata, saudara, disebut mata hati. Juga disebut mata rohani. Nah, mata inilah yang harus saudara terus, saudara, untuk fokus akan Tuhan. Di dalam, saudara, teologi disebut, saudara, lebih dalam lagi ini, mata iman. Iman, saudara. Iman itu melihat sesuatu, saudara, dari Tuhan yang belum kita lihat kenyataannya, tapi kita percaya. Dalam perjalanan hidup kita, banyak masalah pergumulan berusaha untuk mengalihkan. Iblis selalu mencari untuk kita dapat dialihkan. Untuk apa, saudara? Supaya kita nggak bisa mempercayai dia dengan segenap hati. Mengasihi dia dengan segenap hati. Di dalam kondisi pandemi, di dalam kondisi ekonomi yang terhimpit, saudara. Semua karir mungkin berjalan buntu. Saat ini saudara mengalami sakit penyakit. Iblis sedang menekan engkau supaya engkau tidak fokus akan apa yang engkau menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau sakit, iblis fokuskan. Karena iblis itu hanya menekankan dua, saudara. Fakta dan logika. Tapi bagi Tuhan menekankan iman dalam hidup orang percaya itu iman. Nah, sehingga saudara, pada waktu engkau sakit, iblis lihat. Iblis mulai memberikan engkau lihat. Ketika engkau katakan, ya, bahwa engkau disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, ada teman yang mendoakan, iblis mulai mengarahkan engkau untuk melihat sakitmu. Lihat tuh, engkau nggak ada ini. Untuk apa, saudara? Sebetulnya iblis melakukan itu untuk melemahkan semua janji Tuhan itu supaya kita jangan percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka mujizat dan tanda ajaib itu akan terjadi. Dia nggak mau dialihkan perhatian kita. Banyak hal memang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Yesus. Tetapi, saudara, orang yang fokus itu digambarkan seperti apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, saudara. Pada waktu orang itu fokus akan apa yang menjadi tujuan Tuhan, dan dia fokus kepada Tuhan, maka saudara, Mazmur 123 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti, saudara, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba wanita memandang kepada nyonyanya. Jadi sedikit aja dia gerak, udah tahu. Fokus ini membawa orang dalam satu kepekaan. Kepekaan akan Tuhan. Dalam hidup kita mengiring Tuhan, itu perlu ada kepekaan. Jadi fokus pada Tuhan itu berarti semua aktivitas kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ketahuilah, saudara, ketika kita terlalu fokus pada materi, maka materi itu mulai saat itu juga kehidupan kita diatur dan diukur dari materi. Kalau saudara mulai mengukur orang lain dengan materi, itu artinya fokus saudara belum kepada Tuhan. Nah, mari kita kembali, saudara, dengan satu hal. Kalau engkau sakit, mungkin engkau ada masalah keluarga, masalah apapun, lebih baik, saudara, kita percaya akan janji Tuhan. Fokus akan janji Tuhan. Melalui semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita, kita mulai fokus untuk itu. Nah, saudara, yang ketiga, di dalam Mazmur 63 ayat yang kelima dituliskan gini. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dikatakan memuji engkau seumur hidupku. Saudara, dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, ada disebut musim-musimnya. Ada saatnya saudara hidup kita mungkin berjalan, Tuhan izinkan dalam diberkati. Ada saatnya saudara di dalam hidup itu kan ada hujan panas. Artinya ada dalam keadaan baik, lalu itu. Makanya dikatakan pemazmur ini, aku mau memuji engkau seumur hidupku. Artinya saudara, di dalam setiap keadaan, biarlah hidup kita hidup di dalam gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan.
Padanan dari kata memuji itu adalah memuliakan. Memuliakan adalah tindakan memuji, menyanjung yang biasanya secara khusus ditunjukkan terhadap Tuhan. Tentu saja orang yang memiliki fokus, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan Tuhan, pasti orang itu suka memuji Tuhan. Mungkin ketika dia sakit pun dia akan menyanyi, saudara. Mungkin berkatnya kurang, saudara. Belum diberkati secara melimpah. Dia mengharapkan mungkin seperti hidup kita ini ada di dalam mesti membayar utang. Apa yang harus kita lakukan? Karena dia harus memuji, menyembah Tuhan, artinya bersuka cita akan Tuhan. Mungkin dia akan berkata gini, dalam nama Yesus, ku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Haleluya. Amin. Nah, gimana kalau dia lagi sakit? Lagi sakit, iblis suruh dia fokus untuk melihat sakitnya. Lihat tuh sakit, kamu mesti operasi, mesti ini. Saya baru-baru ini mendoakan satu orang, saudara. Itu menurut dia situs di check up itu kedapatan 90% sudah pembuluh di jantungnya itu udah tinggal 10%. Ada yang mungkin dia bilang ini udah parah sekali. Kita berdoa untuk dia. Saya mau katakan, ucapkan saya bilang firman Tuhan, yakini, percaya itu. Puji Tuhan, hari Jumat Tuhan kita doa, hari Minggu dia sangat bersuka cita. Dia periksa kembali karena sebelum mau pasang ring diperiksa kembali. Apa yang terjadi? Dokternya bilang ini ada satu perubahan. Perubahan apa? Ketika itu mengalami perubahan, dia lihat dicek, ini bukan 90, tapi 30 sampai 40, nggak usah pasang ring, pulang aja Bapak. Tuhan masih tetap sama. Sehingga kita dapat berkata, oleh darah Yesus, ku disembuhkan. Oleh darah Yesus, ku disembuhkan. Oleh darah Yesus, ku disembuhkan. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini memang panggilan Tuhan untuk kita. Harus lebih banyak memuji, menyembah Tuhan. Lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Kalahkan iblis yang memfokuskan kita kepada sakit penyakit semua keadaan kita. Karena Mazmur 37 ayat 4 katakan, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hatimu. Saudara, kalau di dalam Yoel pasal 3 ayat 10 dikatakan, biarlah orang lemah berkata aku seorang pahlawan. Saudara, di dalam semua itu mana mungkin orang yang lemah berkata aku pahlawan. Itu satu perkataan yang sangat paradoks, bertentangan. Tetapi itulah Tuhan. Perkataan namanya iman itu selalu bertentangan dengan logika. Bertentangan dengan fakta. Karena engkau dan saya orang yang percaya, orang yang benar, memang kita hidup karena iman. Sehingga kita berkata, dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku disembuhkan. Itu perkataan iman. Jadi saudara, bukan fakta dan logika itu yang kita lihat, tapi sebetulnya ayat di dalam Yoel pasal 3 ayat 10 itu berbicara gini. Ketika engkau sakit, ketika engkau kekurangan, sebetulnya apa yang engkau ingin dapatkan dari semua itu yang engkau doa pada Tuhan. Bukankah engkau mengharapkan sembuh? Nah, kalau engkau mengharapkan sembuh, ucapkan itu. Seperti Tuhan bertemu dengan satu orang bernama Bartimeus ketika dia sakit. Apa yang engkau ingin aku lakukan? Bartimeus bilang, aku ingin sembuh. Nah, inilah saudara. Untuk itu, maka saya akan saudara mengakhiri dengan poin yang terakhir. Mazmur 63 ayat yang ke-7. Apabila aku ingat keadaanmu, ya,
di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawan malam. Saudara, yang keempat ini Tuhan memakai memori kita. Hanya manusia yang punya memori yang sangat baik. Memori kita itu ada di jiwa, tapi saudara, memori itu, saudara, jiwa kita itu seperti tape recorder, merekam. Pada waktu engkau banyak mengisinya dengan firman Tuhan, maka setiap persoalan yang engkau hadapi, maka firman Tuhan akan keluar dari hidupmu. Dia akan keluar dan memenuhi hidupmu. Seperti saudara, kalau engkau baca di Mazmur di Kisah Rasul 16:25, Paulus dan Silas mengalami banyak hal penganiayaan, tapi firman Tuhan banyak dalam hidup mereka. Mereka mengalami satu hal. Di dalam penderitaan, mereka selalu memuji dan menyembah Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi, saudara, pagi hari ini, jika engkau mau membangun kembali, belum terlambat. Carilah Tuhan dengan senang hati. Fokuslah kepada Tuhan. Dengan saudara sungguh-sungguh. Dan terus buat gaya hidup kita memuji nama Tuhan. Akhirnya, saudara, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan ini menjamah hati setiap kita dan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita hidup. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.